Bismillahi walhamdulillahi wa qad kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, risalah yang ada pada kalian adalah risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Fadil Syekh Saleh Al-Fauzan. Beliau adalah seorang ulama di antara ulama-ulama besar, ulama-ulama yang paling dituakan yang ada di Mamlakah Saudiyah Arabiyah di KSA. Ya, beliau adalah juga guru dari para ulama-ulama yang ada di masa kini kebanyakan di Saudi. Oke, orang yang dituakan di antara mereka dan juga menjadi rujukan fatwa, bahkan menjadi tempat di mana para umara, para pemerintah-pemerintah yang ada di sana meminta nasihat seringkali kepada Syekh Saleh Al-Fauzan. Ya, Syekh Saleh Al-Fauzan menyusun risalahnya ini singkat, menulisnya, dan kemudian kami ambil seperti biasa, kemudian kami terjemahkan dikarenakan risalah ini adalah risalah yang ringan namun syarat akan faidah. Ya. Risalah ini berjudul Min Usul Ahli Sunnah wal Jamaah. Di antara usul Ahlu Sunnah wal Jamaah, di antara pondasi-pondasi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Tadi telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan usul adalah dengan menjelaskan mukaddimah yang awal pertemuan, akhirnya kita mudah memahami buku-buku kalau kita membacanya. Ya. Kita telah jelaskan makna usul adalah perkara-perkara yang sifatnya pondasional, ya, perkara-perkara yang sifatnya disepakati ijma di antara umat dari zaman ke zaman. Oke. Yang dimana usul ini jadilah nilai-nilai akidah. Oke. Yang dimana seseorang tidak boleh beda pendapat padanya. Usul ini sekali lagi para ulama rahimahumullah seringkali menyusun buku-buku akidah. Ikhwati rahimakumullah, salah satu cara ulama dalam menulis buku akidah, buku-buku yang berkaitan dengan akidah. Jadi ada materi akidah, ada fikih. Akidah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Fikih yang berkaitan dengan praktek, ya, praktek fikih itu. Nah, buku-buku yang berkaitan dengan akidah pada Ahlus Sunnah, cara ulama menuliskannya banyak. Di antaranya adalah yang umum, yang umum cara mereka di dalam menulis materi-materi akidah. Yang umum adalah di antaranya kalau mereka menuliskan setiap permasalahan akidah satu persatu, berarti sangat lebar dong buku, iya kan? Sangat besar, sangat lebar, susah untuk mas. Jadi bagaimana teori mereka, metode mereka dalam penulisan buku-buku akidah? Yang paling umum metodenya diantaranya adalah di mana mereka hanya menuliskan di dalam buku-buku akidah permasalahan-permasalahan yang terjadi penyimpangan dan kesesatan padanya. Tuh. Sekali lagi, para ulama menulis buku akidah, susunan babnya enggak berniat mereka untuk menulis semua poin akidah yang diyakini Ahlus Sunnah. Oh, panjang urusannya nanti itu, Iya kan? Jadi gimana untuk mempersingkat pembahasan? Maka dari situ para ulama rahimahumullah ahya'an wa amwatan seringkali menyusunnya dalam bentuk apa? Dilihat kasus-kasus yang terjadi bid'ah dan penyimpangan padanya. Gitu. Mereka tulislah apa yang diyakini Ahlus Sunnah di dalam hal itu. Gitu. Misal kalau kita buka Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hambal, buku akidah apa buku fikih itu? Buku akidah. Maka pembahasannya adalah pertama, di antaranya adalah
kita nuthbit, kita mengimani, membenarkan keberadaan takdir, qadar. Tuh. Imam Ahmad membawakan itu. Qadar ini rukun apa? Mengimani takdir rukun apa? Rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Keenam kan terakhir. Kok bisa rukun iman? Yang terakhir lagi yang disebutkan di bab pertama. Kenapa? Karena tidak ada permasalahan dalam keimanan kepada Allah sama. Pada malaikatihi kutubihi rusuli sama. Tapi pas di bab keimanan kepada takdir terjadi bid'ah. Tuh. Bid'ah akidah, bid'ah di antara bid'ah-bid'ah besar yang menjadi usul bid'ah. Tuh, sumber-sumber bid'ah awal, yaitu bid'ah golongan qadariyah. Muncul sebuah kaum yang menafikan keberadaan takdir. Tuh. Makanya dimasukin pembahasan qadar. Ahlus sunnah mengimani takdir seperti apa? Begitu. Demikian gak ya? Nah. Dimasukkan masalah pembahasan Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Tuh. Kenapa dimasukkan pembahasan itu? Terjadi bid'ah itu di zaman Imam Ahmad. Dimasukkan Ahlus sunnah menegaskan wajibnya mentaati penguasa kalaupun mereka zalim. Kenapa? Terjadi pemberontakan, bid'ah golongan tertentu, Khawarij, yang akhirnya mengkafirkan para penguasa, menyerukan berontak dan mengkafirkan penguasa, Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain. Jadi demikian gaya ulama dalam menyusun buku-buku akidah. Sekali lagi, tidak mereka berniat untuk menyusun semua bab pembahasan akidah. It's too long, too large. Jadi gimana untuk mempersingkat pembahasan? Hal-hal atau cases yang qadiyah yang di situ ada penyimpangan saja, ada kesesatan. Nah, dimasukin di situ. Ditegaskan, Ahlus sunnah idealnya seperti apa meyakininya, begitu. Di antara banyaklah, ada Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Al-Barbahari, dibaca nanti. Ada buku Asy-Syari'ah Al-Imam Al-Ajurri. Ada lagi buku Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, ada lagi punyanya Sunnah Ibnu Abi Battah, punyanya lagi Al-Khalal, punyanya lagi, dan banyak lagi. Ada yang paling lebar adalah wallahu alam yang kami pernah pelajari, yang paling lebar Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah Al-Lalikai, itu paling lebar. Paling lebar itu. Ya. Wallahu a'lam. Nah, di antara risalah-risalah yang kontemporer yang berkaitan dengan akidah adalah risalah ini. Yang ada pada kita, disusun oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ya, beberapa poin yang seringkali terjadi penyimpangan pada para kaum muslimin tentang hal itu. Nah, dia tegaskan Ahlus sunnah idealnya gimana. Nah, di sini Syekh Saleh Al-Fauzan, kita lihat muqaddimahnya. Beliau hafizahullah berkata, hadhihi kalimat mukhtasarah, ini adalah kalimat-kalimat ringkas fi bayan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Da'a ila kitabatiha ma ta'ishuhul ummah. Yang menjadi faktor pendorong penulisannya adalah kondisi yang dialami umat al-Islamiyah al-yaum, umat Islam terkini. Min tafarruq wa ikhtilaf, dikarenakan terjadinya perpecahan, perbedaan, yatamatsalan fi kathratil firaq, yang dimana perpecahan, banyaknya perpecahan dan perbedaan ini tampak dari banyaknya muncul al-firaq al-mu'asarah, kelompok-kelompok atau ormas-ormas, ya kan? Wal jama'at, atau ormas-ormas al-mukhtalifah yang berbeda-beda. Kullun yad'u ila nihlati wa yuzakki jama'atah. Semua kelompok menyeru kepada konsep masing-masing dan mensucikan keyakinan masing-masing. Hatta asbaha al-muslim al-jahil fi hiratin min amrihi man yattabi'. Sehingga seorang muslim yang awam, dia bingung, yang mana yang aku ikut. Gitu. Seorang muslim yang awam yang mau mencari petunjuk, mendekatkan diri kepada Allah, bingung dia, siapa yang harus aku ikuti? Kelompok mana yang harus aku ikuti? Ketika dengar kelompok ini dengan hujahnya, oh iya benar juga ya. Dengar kelompok ini dengan hujahnya, oh iya benar juga ya. Begitu. Awam kan nggak tahu caranya.
Ditahan. Ini anak siapa nih? Ditahan biar nggak lari-lari, biar nggak berisik. Ditahan. Dinasehati, dibilangin. Oke? Okay? Wa biman yaqtadi, siapa yang harus dia ikuti? Wa asbahal kafir alladhi yurid an yuslima la yadri ma huwa al-islam as-sahih alladhi qara' wa sami'a anhu. Dan lebih jauh lagi, seorang kafir yang mau masuk Islam, dia nggak tahu Islam yang mana yang aku harus ikutin. Hah? Because there's too much sektes, terlalu banyak sekte-sekte itu. Oke? Okay? Dia membaca tentang kemuliaan Islam yang ada pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, tersentuh hatinya untuk hidayah, dia mau masuk Islam. Nah, tapi dicari Islam yang mana yang sesuai seperti yang aku baca waktu itu. Oke? Okay? Al-Islam alladhi hada ilaihi al-Quran wa sunnah. Mana Islam yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Islam alladhi mathalathu hayatus sahaba. Islam yang direalisasikan oleh kehidupan para sahabat al-kiram yang mulia. Wa antahajathul qurun al-mufaddalah. Islam, konsep Islam yang diikuti oleh generasi-generasi terbaik, yaitu generasi salafus saleh, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Wa inna ma yara al-Islam al-ghalib bidun musamma. Yang ada yang mereka lihat Islam secara umum. Islam secara umum sebagaimana dipraktekkan banyaknya oleh kaum muslimin. Sehingga seorang mustasyrik, sehingga seorang orientalis sendiri berkata al-Islamu mahjub. Yakni al-muntasibina ilaihi bidun ittisaf bihaqiqatih. Islam yang hakikinya, bahkan seorang orientalis bisa menyimpulkan Islam yang hakiki ini tertutup oleh orang-orang Islam yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Tapi mereka tidak menampakkan nilai Islam yang sebenarnya, sehingga Islam yang hakiki ini tertutup, terhijabi. Orang nggak bisa lihat Islam yang haknya yang kayak gimana. Siapa yang menutupnya? Praktek para kaum muslimin. Al-Islam mahjub. Oke? Ini yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, hafizahullah. Namun bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menjanjikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan selalu ada satu kelompok yang akan terus menampakkan kebenaran, membawakan kebenaran. Kalaupun kelompok tersebut sangat asing mungkin di antara kebanyakan kaum muslimin. Ini yang dibilang Taifah Mansurah, Al-Firqah An-Najiyah, yang dibilang Al-Ghuraba, yang banyak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya sebagai bentuk perealisasian firman Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga Al-Qur'an ini, agama ini yang murni. Allah apabila menghendaki terjadinya sesuatu, hayya'at lahu asbabah. Itu sunnatullah. Allah apabila menghendaki terjadinya sesuatu, Allah siap-siapkan sebab-sebab terjadinya hal itu. Selalu Allah apabila menghendaki terjadinya sesuatu, Allah persiapkan dulu sebab-sebab terjadinya hal itu. Ya. Nah, Allah ingin menjaga Islamnya. Allah ingin menjaga agamanya. Allah ingin menjaga Al-Quran. Oke? Maka Allah jadikan sebabnya, di antaranya Allah akan selalu adakan satu kelompok di antara para kaum muslimin yang senantiasa menerapkan Islam yang hakiki di dalam kehidupan mereka. Menyeru manusia kepada Islam yang hakiki. Di antara manusia, ketika manusia menyeru kepada kekeliruan, kesesatan, mereka akan terus menyeru kepada kebenaran. Ya? Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartad minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka Allah akan datangkan kaum yang baru. Ya, yang dimana Allah mencintai mereka dan mereka pun benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzillah 'alal mu'minin. Mungkin mereka terlihat sedikit di antara orang-orang yang beriman, tapi a'izzah 'alal kafirin, tapi mereka terlihat besar di antara orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. La yakhafuna laumatal laim, mereka tak gentar, ya, tidak takut mereka menghadapi hate of the haters, mockings of the mockers. Mereka enggak gentar menghadapi itu semua.
Mereka terus menyampaikan yang hak, apa yang harus mereka sampaikan. Ya. Ya, itu adalah jamaah, kelompok yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasul bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummati 'alal haqqi zahirin." Akan senantiasa ada satu kelompok di antara umatku yang terus menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum. Mereka tak gentar oleh orang-orang yang mengkhianati mereka, tak juga gentar mereka menghadapi orang-orang yang menentang mereka. Lihat di halaman 3 tuh. Ya. La yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum. Ya, di halaman 3. Oke? Mereka tak gentar, la yadurruhum, menghadapi orang-orang yang khadzalahum. Oke? Khadzalahum ay minal muslimin, dari golongan kaum muslimin. Coret. Coret itu. Halaman 3. La yadurruhum man khadzalahum. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang yang yukhadhilu, yakni yang menyerahkan mereka. Harusnya mereka nih menjaganya, membelanya, yang ada ikut menjatuhkannya dan menyerangnya. Dari golongan kaum muslimin. Khadzalahum itu minal muslimin. Khalafahum minal kuffar, dari golongan kafir. Nah, maknanya kelompok ini akan menghadapi serangan dari mana-mana. Kelompok yang menyerukan kepada kebenaran ini, jangankan kafir yang membenci Islam akan menyerang mereka. Bahkan kaum muslimin pun yang kebanyakan akan tidak menyukai mereka, akan membenci mereka, akan menyakiti mereka dan merintangi dakwah mereka. Itu khadzalahum minal muslimin, khalafahum minal kuffar. Mereka tak gentar menghadapi orang-orang tersebut. Hatta yati amrullah, terus mereka bertahan demikian, sabat, sehingga datang keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum ala dzalik, dan mereka masih bersabat, bertahan di atas perkara itu. Ya. Wa min huna yajib alaina at-ta'arruf ala hadhihi al-jama'ah al-mubarakah. Maka dari sini kita wajib untuk mengenal kelompok yang diberkahi ini. Allati tumathil al-Islam as-sahih. Kelompok yang menampakkan Islam yang sahih. Islam yang benar. Ja'alana Allahu minha. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk dari mereka. Liya'rifaha man yurid at-ta'arruf 'ala al-Islam as-sahih, agar mereka yang mau mengenal Islam yang sahih, Islam yang benar, yang murni, dapat mengenal kelompok tersebut. Liyaqtadiya bihim wa yasir fi rikabihim, agar mereka dapat mengikutinya dan mengikuti konsepnya di dalam beragama, mengikuti jalur mereka, metode mereka di dalam beragama. Liyandama ilaiha man yurid ad-dukhul fil Islam minal kuffar, agar mereka di antara golongan kafir yang mau masuk ke dalam Islam mengikuti jalur orang-orang tersebut, enggak salah masuk akhirnya. Ya. Tapi itu kira-kira pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, nanti dibaca lanjutannya. Oke. Nah, di sini Syekh Saleh Al-Fauzan membawakan beberapa asal, beberapa pondasi. Asal jamaknya apa tadi? Usul. Dibilang asal berarti apa? Berarti apa kalau dibilang asal? Berarti ijma'. Berarti ijma'. Berarti ijma' ya. Enggak. Anda pulang ke Indonesia lupa semua bisa-bisa. Anda baru pulang ke hotel sebentar udah amnesia. Anda pulang ke Indonesia bisa lupa semua. Oke? Lihat al-asal. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan cuma menyebutkan 9 asal di antara usul-usul ahlus sunnah, kan ya, namanya min, di antara tuh. Dia nggak berniat untuk menyebutkan semuanya, oke? Dia cuma menyebutkan, hafizahullah cuma menyebutkan 9. Oke? Lihat di halaman 32. Lihat dulu halaman 32, ke terakhir dulu. Oke?
Di situ Syekh Shalih Al-Fauzan bilang al-aslu at-tasi'. No. Pondasi yang ke-9. Tulis di bawah al-asl at-tasi, tulis di bawah pondasi ke-9. Ini lewat terjemahannya lewat edit. Tulis pondasi ke-9 di bawah al-asl at-tasi'. Pondasi yang ke-9. Hah? Ninth pilar. Oke? Asik. Iya. Kenapa Anda bawa dulu yang ke-9? Karena seperti yang Anda katakan tadi, ini yang sifatnya pondasi paling pondasional. Yang paling mendasar di antara seluruh pondasi, yaitu apa? Ingat? Come on. Pede nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, paling Anda ledek-ledekin. Memahami, mengambil nilai-nilai yang datang dari Al-Quran dan dari hadis dengan pemahaman dan praktek yang datang dari salafus saleh. Itu yang paling fondasional. Nanti semua poin usul yang kita simpulkan dari sini, dari metode ini. Oke? Ini yang paling fondasional. Dan ini ditaruh di ke-9 sama Syekh Shalih Al-Fauzan. Kenapa? Paling jami, paling mengumpul. Nah, taib, kita baca. Kalau yang mau harokatin nggak apa-apa. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah fil istidlal, dan di antara pondasi ahlu sunnah wal jamaah di dalam beristidlal, yakni di dalam berkesimpulan. Oke? Di dalam menggunakan dalil. Oke? Ittiba'u ma ja'a fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Yaitu mengikuti yang datang pada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Baik yang batin ataupun yang zahir, maknanya yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wattiba'u ma kana alaihi sahabatu, dan mengikuti konsep yang datang dari sahabat minal muhajirin wal ansar, dari golongan muhajirin dan ansar umuman, secara umum. Wattiba'ul khulafa ar-rasyidin, dan mengikuti para khulafa ar-rasyidin khususan, spesialnya secara khusus. Haitsu awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalik fi qauli, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan itu di dalam sabdanya, alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Oke, sunnah artinya apa? Nah, pinter ibu. Pinter. Itu salah sih. Tapi itu pinter. Ya, poin itu yang saya perlu. Poin itu yang saya perlu. Itu salah bu, tapi ibu pinter. Keliru. Anda kira ini udah advance. Oke, Anda jelaskan lagi. Oke. Sunnah. Tes. Iya. Sunnah secara bahasa artinya banyak. Jalan. Sunnah. Kebiasaan. Sunnah sebuah kaum, yakni kebiasaan kaum itu. Sunnatullah, yakni kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan alam semesta. Itu sunnah. Ya, tradisi turun-temurun, sunnah. Sunnah kaum tersebut, gitu. Ya, secara bahasa. Adapun sunnah yang dimaksud di syariah, kalau ibu baca buku-buku agama, lagi ngomongin sunnah, nah maksudnya kemana nih arahnya? Begitu. Ya. Ini zaman dulu, Anda pernah jelaskan ini kan? Iya gak? Iya aja deh, udah cari aman. Sunnah. Kalau misalnya dilihat lagi, ini tadi sunnah secara bahasa, apa artinya? Tradisi turun-temurun yang berjalan. Oke?
La tattabi'anna sanana atau sunana man kana qablakum. Kalian pasti akan mengikuti sunnah-sunnah kaum sebelum kalian. Tuh, kebiasaan-kebiasaan kaum. Hatta law dakhalu juhra dhab. Sehingga kalaupun mereka masuk-masuk ke lubang biawak, la dakhaltumu, kalian akan ikut-ikutin juga. Kata Rasul, tuh, sunnah artinya kebiasaan. Bisa, tuh ya. Adapun sunnah secara istilah agama, lagi baca buku agama ada kata sunnah. Tuh. Maka maksudnya apa? Sunnah di sini gitu. Ya. Zen? Ntar dulu belum. Hadis sama ayat nih bahan mentah. Nanti Ana jelasin. Ya udah, akhirnya kita kuliah beginian. Bukunya nggak kepegang. Lagi ngomongin sunnah, lagi sisi apa? Akidah apa fikih? Oke? Umum atau khusus? Khusus di fikih doang. Oke? Umum maka di usul, di akidah. Sunnah secara umum itu di akidah. Di fikih ngomongin sunnah adalah salah satu hukum dari hukum yang 5. No. Wajib, sunnah, tuh. Terus mubah dulu dong. Kan netralnya di mubah tuh, netral, mubah. Lampu hijau. Kalau diperintahkan, naik ke area diperintahkan. Kalau perintahnya ringan jadinya sunnah, perintahnya wajib jadinya, perintahnya kuat jadi Kalau dilarang masuk ke area forbidden, forbidden. Oke? Kalau larangannya ringan di makruh, lampu kuning, no. Kalau larangannya kenceng di haram. Tuh. Sunnah wajib, sunnah mubah, makruh, haram. Sunnah di fikih salah satu hukum di antara hukum yang 5. Nah itu tadi jawabannya. Kalau dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan tadi kok hilang tuh suaranya? Yang mana? Ditinggalkan, tidak dapat Nah itu sunnah dalam fikih. Puasa Senin Kemis, tuh hukumnya apa? Iya kan? Salat duha hukumnya apa? Tuh, mau muakat mau kantar. Ya? Ntar lagi itu urusannya. Ya? Sunnah ya? Dapat no? Ada sunnah secara umum di akidah. Ini bendera kita, panji kita. Kita ahlus tuh. Ya. Maknanya sunnah di sini semua hal yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dipraktekkan umat sejak zaman awal. Tuh, itu sunnah. Dipraktekkan, diantara ciri sunnah dipraktekkan oleh umat dari zaman awal. Ya? Abang bagus tadi tanya hadis. Hadis nanti kita jelasin. Oke? Apa tadi sunnah di sini? Semua hal yang datangnya dari semua ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus dipraktekkan umat dari zaman awal, Oke? Nah sunnah yang ini ada 3 bentuknya. Ingat gak? Kalau kita lihat keseluruhan ajaran yang datang dari Rasul, kita bisa klasifikasikan jadi 3. Qauliyah, ingat? Perkataan-perkataan yang datang dari Rasul SAW, diriwayatkan, dan, gitu kan? Terus? Fi'liyah, praktek-praktek yang datang dari Rasul. Sahabat lihat Rasul sholatnya gimana? Oh begitu, tuh, praktek Rasul. Oke? Hajinya Rasul kayak gimana? Sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Sama? Takririyah, sikap-sikap yang Rasul ambil, keputusan-keputusan yang Rasul ambil Sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kejadian demikian nih. Sikap Rasul apa? Rasul melarang, berarti hal itu terlarang. Rasul diam, berarti boleh. Rasul memuji, berarti hal itu mulia. Itu sunnah. Oke.
Sekali lagi, sunnah yang ini apa tadi? Yang akidah, yang umum? Semua ajaran yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu, terus dipraktekkan sejak zaman awal. Oke? Jadi mencakup dong, mau akidah, mau apa, ini secara umum, gitu kan? Nah kita ahlus, kemana sunnahnya tuh? Ke sini apa ke sini? Sunnah maknanya apa? Oh, hal-hal yang kalau dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak dapat doh. Kita kan ahlus sunnah, kita puasa Senin Kemis aja deh, nggak usah puasa Ramadan. Begitu nggak artinya? Kusut nggak tadi sunnah? Dapat ya? Jadi lagi ditanya, sunnah artinya apa? Dilakukan dapat pahala. Kalau ahlus sunnah, bukan ke situ. Pembahasan kita di akidah nggak ke situ tadi. Dapat nggak? Kita kan ahlus sunnah, qobliyah ba'diyah aja, lohornya nggak usah. Kan lohor wajib. Kita bukan ahlul wajib, kita ahlus sunnah doang. Itu bahlul. Oke? Kusut nggak? Kusut. Nah, sebagian orang kusut. Kenapa sih ngeributin jenggot mulu tuh? Wahaboy, wahaboy. Sawah, salafi wahabi. Kenapa jenggot mulu diributin? Jenggot kan cuman sunnah. Tuh. Ngaco nggak tuh orang? Dia pikir, toh nggak jenggotan juga nggak dosa. Begitu. Karena dia kira sunnahnya ini. Bener nggak jenggot sunnah? Bener. Tapi sunnah yang dalam artian ajaran Rasulullah. Tapi hukumnya secara fikih mah wajib, nggak sunnah. Jangan dikira sunnah maknanya dikerok, disamakan dengan tembok yang nggak berbulu. Boleh. Nggak boleh, haram. Piara, nggak boleh dikerok. Tampakkan. Zen, dapat difaham ya? Tuh kita lagi ngomongin sunnah yang mana nih? Anda kira ini udah, makanya Anda langsung proceed ke menjelaskan ini. Anda kira ininya ada nih, dapat. Hadis, nah supaya nggak keder lagi. Hadis secara bahasa dulu, selalu secara bahasa. Kita selalu kita nih kaum yang ilmiah. Mendalami segala hal, semua terms, kita fahami. Dari sisi bahasa apa? Dari sisi istilah apa? Begitu. Hah? Hadis secara bahasa, pertama, artinya modern. Tuh. Asyai' al-hadis, sesuatu yang modern. Oh, itu. Hadis itu artinya modern. Iya kan? Modern. Hah? Modern. Iya, modern. Kok modern sih lu? Modern. Iya. Iya kan? As-sayyarah al-hadithiyah. Mobil modern, kereta. Di sini kereta. Kereta modern. Hadis artinya modern. Secara bahasa. Okey? Hadis juga artinya khabar, ucapan. Ma hadithuhu al-yawm, dia bicarakan apa hari ini? Begitu. Tayyib, al-hadith al-yawm, pembicaraan hari ini, gitu. Hah? Kenapa lagi? Mak bikin puyeng nih. Kenapa? Pembicaraan. Cakap. Yeah. Muka lo cakap apa jelek? Cakap tuh di kita tampan, comel. Begitu. Jadi cakep apa jelek? Begitu. Cakap nih omongan, ya. Hadis. Aduh, nasib. Udah ya? Itu diantara artinya secara secara istilah. Hadis
Oke? Tadi secara bahasa pertama kita bilang modern. Did al-qadim, lawan kata yang lama. Berarti yang baru, yang modern. Oke? Udah gitu? Ucapan. Hadis, oke? Adapun hadis di istilahnya di dunia persilatan, hadis artinya riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis aja. Kalau dinisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu hadis. Sama bentuknya bisa menceritakan perkataan Rasul kah, perbuatannya ataupun sikap yang Rasul ambil. Jadi semua sanad yang sampai kepada Rasul itu hadis. Semua kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadis. Terus ada hadis, ada athar sekalian. Oke? Ada? Athar. Besok sirah kita bahas, mau nggak mau bahas ini tuh. Oke? Athar. Athar nih artinya apa? Kalau kita jalan nih ada tapak kaki, bekas kaki itu apa? Jejak. Ya, jejak ya, athar. Secara bahasa. Tapi athar maksudnya di dalam istilah dunia ilmiah, athar, perkataan-perkataan yang datangnya dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu masuknya athar. Oke? Misal, Umar ibn al-Khattab bilang, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Tuh, quotes yang datang dari selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu athar. Abdullah bin Mubarak, masalah Hasan Basri bilang, "Inna hadzal ilma dinun." Sesungguhnya ilmu ini nih agama. Jangan sembarangan. Fanzuru amman ta'khudun dinakum. Lihat dari siapa kalian mengambil agama. Jangan semua yang ada di YouTube ente telan mentah-mentah. Tuh, maksudnya. Perkataan siapa? Imam, bukan perkataan Rasul. Berarti secara awalnya begini. Oke? Kalaupun nanti di sini-sininya dibilang hadis termasuk asar, dibilang asar juga termasuk hadis. Pemakaiannya mana nanti gitu ya. Dibilang ahlul hadis, apakah maknanya anti asar? Enggak juga kan? Dibilang ahlul asar, al-asari, gitu kan? Apakah anti hadis? Enggak juga kan? Begitu dalam penerapannya mana nanti. Oke? Nah, apakah hadis itu sunnah? Bedanya apa? Ada yang pernah jelasin nggak bedanya hadis sama sunnah? Bukan. Bukan, bro. Syuf, hadis dan ayat ini bahan mentah. Bahan baku. You guys know tempe? Tempe tahu? Nah, kacang, buatnya kacang kan? Terus ragi, oke? Iya kan? Tuh. Tempe udah jadi. Tempe sunnah. Kacang, ragi, ini ayat dan hadis. Faham? Iya begitu dah udah. Jadi ayat dan hadis itu bahan mentah untuk membuat sunnah. Udah jadi sunnah belum? Hadis, sahih. Apakah pasti sunnah? Belum tentu. Lihat, diamalkan nggak sama umat dari zaman ke zaman? Bahkan sebaliknya hadis secara riwayat mungkin doif. Tapi umat mengamalkan dari zaman ke zaman jadi sunnah. Awas, tuh. Di sini nanti ada clash antara pensohihan hadis antara ahli hadis sama ahli fikih. I'm giving you example. Selalu akan lebih jelas kalau pakai contoh. Selalu.
Tuh lupa, tadi mau ngomong tuh, udah lewat tuh. Astagfirullah, maksiat ini. Suka ledek-ledek orang. Dia lupa. Nah, di riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, kalau nggak salah Abu Hurairah, Rasulullah SAW, Bukhari dan Muslim, sahih gak? Oh, ini jangan tanya nih, Bukhari Muslim bro, jangan tanya sahih apa enggak, oke? Rasul SAW suatu hari melewati kuburan, 2 kuburan. Terus Rasul bilang, innahuma yu'adzaban. Ini 2 lagi diazab. You know dong hadis itu. You pada know dong. Iya kan? Akhirnya, wa ma yu'adzaban fi kabir. La, bal yu'adzab fi kabir. Iya kan? Mereka diazab karena dosa yang mereka lakukan. Dosa besar. Yang satu ahadum kan yamshi fin namimah. Yang satu suka berjalan membawa namimah, adu domba. Oke? Suka bikin adu domba, suka bikin ribut orang. Yang satu tidak cebok, ya, enggak bersih dari kencingnya, dari hajatnya. Tuh. Akhirnya dihukumlah dia di kuburan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu kan? Tahu. Oke. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil 2 daun segar. 2 daun dan ditaruhnya di situ kan? Ditanam. Dan Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, la'allaha an yukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Semoga ni daun meringankan azab mereka berdua sebelum ni pohon jadi kering. Masih seger nih, masih hijau. Oke? Sebelum kering, semoga meringankan azab mereka. Zen. Hadisnya sahih gak? Sahih. Kalau ngelihat ahli bid'ah, nih, orang yang liar tidak mengikuti manhaj ahlus sunnah di dalam mengambil kesimpulan, dia akan bilang, tuh hadis itu ada. Berarti kalau gitu kita bawa kembang ke kuburan, kita sebar-sebar. Tuh, liar gak? Hadisnya sahih gak? Sahih. Tapi otak dia nggak sahih. Hadisnya sahih. Nah, bisa nggak kita ngebantah hadis sahih? Iya ya, hadisnya sahih. Gimana dong Kita tetap bilang itu bid'ah, bukan sunnah. Oke, dalilnya apa? Masa cuma ngotot? Nah, sahabat atau nabi, para sahabat Rasulullah SAW dari masa awal pada mempraktekkan itu nggak? Saban lihat kuburan bawa daun, diguyurin daun. Pada mempraktekkan itu nggak dari zaman ke zaman? Tidak kan? Berarti tidak sunnah, kalaupun sahih. Tidak menjadi sunnah, dalam artian tidak menjadi praktek turun temu. Ini benar spesialitas pada Nabi SAW. Dan kalau kita bahas, Nabi tahu, oh dia lagi diazab. Ente mau bawa kuburan, bawa kembang-kembang, kau tahu dari mana tuh orang diazab? Kok so tahu? Suuzon nggak? Suujon. Paham? Kapan jadi sunnah? Pernah ada yang jelaskan ini? Min fadli rabbina. Syuf, kapan hadis, kapan Belum tentu hadis sahih jadi Sunnah itu udah dipraktekkan dari zaman ke zaman, bro. Kalau nggak sunnah berarti bid'ah. Lawan kata sunnah apaan? Dapat? Dapat ya? Udah nggak usah. Sebaliknya, doif lagi hadisnya, tapi jelas umat, ulama, ahli ilmu pakai dari zaman ke zaman, jadi sunnah. Mau kasih contoh lagi? Mau kasih contoh lagi? Zen. Ente tahu hadis yang kalau air seember nih, oke? Kena najis. Kena air kencing kah? Apa beraknya cicak? Apa cicak? Sini cicak kan? Ini cicak boker. Buang nyemplung ke air itu. Oke? Nah, ini air najis apa enggak? Loh, kok main najis aja?
Ada kaidahnya nih, ada kaidahnya. Dilihat 3 sifat pada air itu. Ini dari hadis Rasul. Lihat warnanya, rasanya, atau baunya. Kalau misalnya warnanya jadi rada ijo-ijo nih, tadinya bening terus jadi rada ijo. Ini cicak apa kebo yang boker? Udah nggak usah dipakai, berubah warnanya, ya kan? Oke, warnanya nggak berubah nih, misal baunya juga nggak, ya kan? Berarti tinggal cobain, kok rada asem ya? Jangan, berarti udah berubah. Tuh patokannya 3. Tahu kan? Tahu kaidah ini nggak? Ini dari hadis Rasul. Hadisnya doif. Hadisnya doif. Tapi umat pakai kaidah ini dari zaman ke zaman. Berarti jadi sun. Kalaupun doh, dapat nggak? Makin cerdas nggak kita memahami? Oh, ngaji makanya membaca majalah mulu. Itu kalau di wadah ibu berbicara nggak sampai 2 kulah berarti. Kalau misalnya 2 kulah lebih kejebur, ya udah nggak masalah. 2 kulah lebih atau ngalir kan? Ngalir nih dia, cuman berubah warnanya coklat abis hujan, tapi ngalir, nggak apa-apa tetap. Ada kebo berak di ujung. Ini airnya jadi hijau, tapi ngalir, hajar nggak apa-apa. Ngalir. Kalau nggak 2 kulah kan? Ini cerita seember, segala cicak boker di situ. Kalau nggak tikus nyemplung. Nah, dibuang jangan nih air. Atau kita maaf lagi pipis, nyiprat ke ember. Nah, dibuang jangan seember. Dilihat berubah nggak? Nggak berubah, ya udah khair, insya Allah, tawakal. Itu hadisnya doif, Bu. Asal you know aja. Yoi. Hadisnya doif. Tapi umat pakai dari zaman ke zaman buat jadi kaidah menghitung air. Berarti jadi sun. Enak nggak paham ginian? Kita paham agama as a science, bukan budaya yang berjalan, tapi science. Hah? Jadi kaidah itu boleh diguna ataupun tak boleh diguna? Diguna, Bu, kan sunnah. Tapi sebab itu hadis dhaif, so tadi Diguna, kan umat pakai dari zaman ke zaman. Tak apa. Diguna aja diguna. Guna-guna. Pakai, kalaupun hadisnya doh. Karena umat menerima qabul. Talaqqathul ummatu bil qabul. Umat menerimanya sejak zaman awal. Dikuatkan. Lagi ya, bentar ya. Lagi ya. Lagi nggak nih? Jangan take it personally ya. Pulang ke rumah terus buat status di medsos. Ustadz Riyad membolehkan hadis doif. Wah, gila. Lagi ya. Begini lagi. Contoh. Sholat tarawih lebih dari 11 rakaat. Oke? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan manusia sholat dengan 20-an rakaat witir di Madinah. Oke? Terkenal kan nih hadis? Oke. Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang mengimami manusia. Kalau nggak salah Ubay, ya. Radhiyallahu anhu majma'in. Dan ini hadis ma'ruf. Terkenal ya. Zain? Ini hadis doif. Lemah. Lemahnya kenapa? Karena tabi'in yang meriwayatkan ini nggak pernah ketemu Umar. Berarti kalau dari sisi hadis kan syarat pertama si link harus selalu nyambung kan? Ini ada missing link. Tabi'in yang meriwayatkan bahwasanya Umar menyuruh gitu, itu nggak pernah ketemu Umar. Tahu dari mana ente? Gitu kan? Secara hadis dhaif, beberapa jalur semuanya terputus. Oke? Paham nggak? Sampai situ dulu.
Oh, berarti sholat lebih dari 11 rakaat? Kita ikut dulu kaidah ahli hadis. Berarti sholat lebih dari 11 rakaat? Bid'ah. Kenapa? Hadisnya dhaif. Ajib. Zen? Tapi ternyata umat Islam dari zaman ke zaman meriwayatkan melakukan hal itu. No, dari zaman awal. Di mana? Di kampungnya para sahabat di Madinah. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Imam Syafi'i, mereka yang hidup di abad 2, abad 1 ujung apa. Mereka cerita, kami menemukan manusia di Haramain, di dua malam. Mereka sholat 20-an rakaat. Tuh, ini pernyataan menguatkan ini, kalaupun missing link. Dalam artian praktek umat dari dulu berjalan segitu. Kalau itu bid'ah, mereka para tabi'in pasti menentangnya sejak zaman awal. Tapi ternyata berjalan dari zaman ke zaman. Dan sampai sekarang berjalan di Saudi. No. Maka kalaupun dari sisi hadis mah dia tapi talaqathul ummah bil qabul, banyak asar riwayat dari para imam, para tabi'in yang bahwasanya mengkisahkan mereka kaum muslimin awal dulu melakukan sholat demikian berjamaah di Masjid Nabawi sejak zaman awal. Ini menguatkan praktek tersebut. Jadilah sunnah, nggak jadi bid'ah. Kalaupun secara hadis mah dhaif. Dapat gak? Jadi yang boleh, Ustaz, jadi yang 11 apa 23? Loh, mana aja? Ente mau 11, boleh. Cuman kau bilang 23 bid'ah. Kau membid'ahkan ulama-ulama besar dan tabi'in besar itu, songong itu. Bahasa kita songong, apa itu? Bahasa sini apa? Kurang ajar sama yang lebih tua. Iya. Kurang ajar. Nggak boleh. Faham? Dapat nggak? Tapi kalau hadis, udah mah dhaif, oke? Udah mah hadisnya dhaif. Nggak ada juga rekaman bahwa umat dari zaman ke zaman, nah jangan lakukan bid'ah. Tuh. Oke? Karena nggak ada. Jadi nggak ada keterangan bahwasanya umat dari zaman dulu mensohikan, mengamalkan praktek tersebut. Nah, gaya inilah, metode inilah yang juga digunakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam mensohihkan atau mendoifkan. Makanya sebagian langsung yang tidak suka sama Syekh rahimahullah bilang, dia ini hadis-hadis doif, dia sohih-sohihkan, dia hasankan, dia makbulkan ini itu. Karena secara ini, Syekh Muhammad bin Umar Bazmul sendiri yang tadi kita bahas bukunya, dia bikin satu buku penelitian khusus tentang itu, judulnya Taqwiyah al-Ahadits Bainal Fuqaha wal Muhadditsin. Penguatan hadis antara para ahli hadis dan ahli fikih. Tuh. Dapat gak? Seru gak? Seru gak? Baru tahu ya? Ajib. Min fadli Rabbina. Dari keutamaan Allah atas kita. Tadi Anda nggak niat bahas ini, kok jadi kesini-sini nih, gitu loh. Ya. Iya bang, gimana bang? Tadi contoh yang kedua tadi. Apa? Contoh yang kedua tadi. Iya apa, yang mana? Yang hadis daif itu. Hah? Hadisnya daif. Yang diamalkan oleh Umat. umat terdahulu. Iya. Dia menjadi sunnah, bermaksud sunnahnya pada umat. Sunnah pada umat Islam sudah. Ya, tapi pada hadisnya daif. Secara hadis doif. Secara riwayat doif. Tidak boleh kita katakan pasti datang kepada Rasulullah. Iya, secara perkataan. Tapi praktek jelas menjelaskan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnahnya di situ bermaksud sunnah menjadi amalan praktik. Ya, yang dijalankan dari zaman ke zaman. Sunnah. Tidak bertentangan dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan di zaman itu hidup para ulama-ulama, imam-imam besar, entah dari golongan sahabat kah, entah dari golongan tabi'in. Apabila hal itu emang beneran bertentangan dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan pernyataan mereka yang menentang itu.
Dari mereka saja tidak ada yang ada malah mengisahkan tentang bahwa manusia ramai melakukan itu. Jadi nggak se-straight itu kita, ngerti nggak? Paham nggak? Ini yang dimaksud perkataan Imam Muslim juga rahimahullah. Lah itu nanti ntar deh. Itu lain lagi, beda-beda urusan penguatan. Karena kalau kita se-straight itu pokoknya semua urusannya di jalur. Oke? Semuanya urusannya di jalur hadis. Nanti kita akan menghancurkan sunnah. Banyak nilai sunnah yang kita tinggalkan. Kenapa? Dari sisi jalur nggak kuat. Akhirnya banyak nilai agama yang hilang. Banyak yang hilang. Kalau ulama tuh memberikan perumpamaan, kalau di Indonesia nih, kita ada tanah, oke? Masalah 200 meter. Nah, ini belongs to whom? Punya siapa ini tanah? Punya Anda. Bagaimana Anda membuktikan bahwa ini punya Anda? Anda mesti nunjukin SHM. Surat hak milik. SHM Anda nggak punya? Pakai apa dong? NJOP. Tuh. Turun nggak? Akte jual beli. Oke? Akte jual beli nggak punya? Ada lagi deh tuh, kertas-kertas yang sifatnya entah dari kecamatan ke apa, keterangan yang ini tuh. Girik dah, iya, oke. Kagak ada lagi untuk menjelaskan ini punya siapa nih tanah, oke? Tanya kaum sekitar, itu punya siapa? Dia bilang itu punya gua, nah itu punya gua. Jadi nggak mesti selalu dari surat hak milik, nggak mesti. Hilang pada tanah nanti kalau begitu. Kalau semua tanah harus ditegaskannya dengan SHM, banyak harta rakyat yang terzolimi. Karena SHM baru kemarin. Bener nggak nih ente warga negara Indonesia? Misal, di Indonesia ini banyak manusia nggak punya akte lahir. Akte banyak. Bener nggak nih ente warga negara Indonesia? Ada warga negara Indonesia yang ngomong nage Sunda, misalnya. Ngomongnya juga bahasa Sunda, ada Indonesia. Mana akte lahirnya? Nggak punya. Oh, berarti lo orang Kamboja masuk. Filipina. Nggak begitu, ntar dulu. Tapi nggak punya akte lahir. Apaan kayak cari dukun beranak di daerah situ waktu itu? Lo bukan yang lahir ini. Dukun beranak, apa bahasa sini? Enggak, di zaman ini ada dukun. Bomo cuman buat beranak ada. Sini bidan ya. Kalau bidan di Indonesia ada. Cuman yang tradisional nih, bomo beranak ada. Tuh, bomo beranak. Oh, ente yang melahirkan dia dulu? Iya, tuh, misal. Saling menguatkan. Sama mencari sunnah begitu. Ini ilmu loh. Wallah ini ilmu. Belum pernah jelaskan demikian? Oke. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jadi nggak selalu kita saklek. Apa bahasa sini saklek, Bang? Straight ya? Nggak selalu kita straight di link, di chain of rawi. Nah. Oke? Ada hal-hal lain yang menguatkan. Dapat ya? Ini mbak-mbak yang pada ngerekam pakai handphone, jangan ada yang upload ya. Iya nggak apa-apa, rekam nggak apa-apa, cuma jangan di-upload. Oke? Mau ikhwan juga jangan di-upload, jangan. Udah. Anda dapat masalah, bener gara-gara uploadan liar itu. Teror dan lain-lain. Iya nggak apa-apa kalau dia sih gua atur. Kalau dia sih aneh yang ngatur. Cuman kan kadang yang di luar pengetahuan ana apa ya? Nggak usah diupload, buat dokumentasi sendiri aja ya, oke? Diupload nanti kita ketemu di akhirat. Ane vakum pahala ente. Gila. Akhirnya nggak kita bahas tuh buku. Oke, lihat lagi bukunya. Nah jadi al-asl al-tasi yang 32 itu, oke? Inilah pondasi dari segala pondasi yang ada pada ahlus
sunnah. Yaitu apa? Yaitu apa? Memahami nilai-nilai yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oke? Dengan pemahaman dan praktek yang ada pada salafus saleh. Tuh, oke. Oke lah sebuah hadis secara sanad lemah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi terekam di zaman salafus saleh ini dipraktekkan. No. Kita tolerirlah kelemahan dari sisi chain of rawi itu, dan kita terima dari sisi lain. Itu salaf. Dapat ya? Oke? Itu pondasi yang ke-9. Oke? Kemudian dilihat di pondasi yang pondasi 3. Oke, halaman 18, lihat dah. Sorry, pondasi 2 dari 15. Dari 15, lihat. Nah, al-aslu ats-tsani, pondasi yang kedua. Wa min usul ahli sunnah wal jamaah, dan di antara pondasi ahli sunnah wal jamaah, annal iman, bahwasanya iman qaulun wa amal wa i'tiqad, perkataan dan amalan dan keyakinan. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, bertambah, seiring dengan ketaatan dan berkurang seiring dengan maksiat. Falaisal iman qaulan wa amalan duna i'tiqadih, maka iman bukanlah perkataan dan amalan saja tanpa diiringi keyakinan. Lianna hadza imanul munafikin, dikarenakan demikianlah imannya orang-orang munafik. Yani mereka syahadat, mereka juga sholat, tapi hatinya itu imannya kaum munafikin. Walaisa huwa mujarrad al-ma'rifah bidun qaul wa amal, dan bukan juga iman hanyalah ma'rifah, pengetahuan saja tanpa pernyataan lidah, tanpa juga praktek fisik, ya. Lianna hadza iman al-kafirin al-jahidin, dikarenakan demikianlah imannya orang-orang kafir. Mereka mengetahui bahwa Muhammad benar sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui Allah Subhanahu wa taala tauhid rububiyah ada, tapi lidahnya enggak mau menyatakan. Hati kemudian prakteknya pun enggak mau mempraktekkan perintah-perintah Allah, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Allah pun berfirman, fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayat walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Ya. Kemudian lihat di al-aslu ats-tsalits di halaman yang ke-8, 18. Wa min usul ahli sunnah wal jamaah, dan di antara pondasi ahli sunnah wal jamaah, annahum la yukaffiruna ahadan minal muslimin illa idza irtakaba naqidan min nawaqidil Islam. Bahwasanya ahli sunnah tidaklah mengkafirkan seorang pun di antara kaum muslimin kecuali apabila mereka melakukan pembatal di antara pembatal keislaman. Oh iya jelas, itu dikafirkan. Tapi enggak semudah itu kita mengkafirkannya. Amma makana minal kabair, adapun apabila yang dilakukannya adalah hanyalah dosa-dosa besar saja, allati hiya duna syirk, bukan dosa kesyirikan, ma lam yadulla dalil ala kufri murtakibiha, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya pelakunya itu kafir, seperti meninggalkan sholat dan lain-lain. Fa innahum la yuhkamuna ala murtakibiha ayil kabair bil kufur, maka Ahlus Sunnah tidaklah menghukumi para pelakunya dengan kekafiran. Wa inna ma yahkumuna alaihi bil fisq. Adapun hukum Ahlus Sunnah kepada mereka adalah hanya dengan kefasikan wa naqsil iman, dan kekurangan iman. Wa idza lam yatub minha fa innahu tahtal masyiah. Apabila dia mati dan belum bertaubat dari maksiat tersebut, maka diberikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau Allah ampuni, kalau Allah mau Allah hukum. Oke? Tapi tidaklah dia diabadikan di neraka hanya dikarenakan dosa. Oke? Madhab ahli sunnah wal jamaah fi dzalik, di dalam hal tersebut wasat, di tengah bainal khawarij alladzina yukaffirun murtakibal kabira, di antara golongan khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, wa in kanat dunal kufur, kalaupun dosa tersebut bukan dosa kufur, ya kan, wa bainal murji'ah, dan di antara murji'ah alladzina yaqulun huwa mu'min kamilul iman,
kelompok yang berkata bahwasanya dia adalah orang yang beriman sempurna. Wa yaqulun la yadur ma'al imani ma'siyah. Mereka bilang katanya tidaklah berefek maksiat apapun diiringi dengan keimanan, sebagaimana adalah tidak berefek kekufuran apapun diiringi dengan ketaatan. Ketaatan apapun diiringi dengan kekufuran. Oke, Anda coba jelaskan dengan papan tulis lagi. Bab iman. Bab iman di dalam akidah Ahlus Sunnah. Urusan iman. Iman secara bahasa artinya apa? Tuh, selalu secara bahasa lagi. Ilmiah nggak kita? Nah, kaum yang lebih ilmiah dari Ahlus Sunnah. Hah? Kita kaum yang apa-apa berdasarkan penelitian ilmiah, bukan berdasarkan mimpi. Anak mimpi ketemu wali fulan, dia berkata, bab iman, oke? Iman secara bahasa artinya tasdik, percaya. Sebatas itu, secara bahasa ya. Secara bahasa artinya percaya. Dari situ perkataan Allah Subhanahu wa taala ketika kasus saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam pulang ke rumah Isya, ngaku sama bapaknya katanya Yusuf dimakan serigala tuh. Iya kan? Dan mereka meyakinkan, ya abana inna kunna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina wa akalahu adh-dhib. Wahai ayah kami, sesungguhnya kami balapan lari, lagi lari-larian, dan kami biarkan Yusuf bersama barang-barang kami menjaganya. Taunya dia dimakan sama serigala, begitu. Ya? Pas dilihat baju serigala, baju yang diberikan nih, ternyata nih bajunya berdarah, pakai darah kambing kan. Jauh alaihi bidamin kadzib. Mereka datang dengan darah dusta, ini darah kambing. Nih Yakub alaihissalam pegang bajunya, bajunya berdarah ya, cuman nggak ada robeknya. Yakub bilang, ma arhamadzib, betapa baik nih buah serigala, sampai nggak robek-robek. Ya. Tapi dia dapat wahyu, udah sabar, terima. Udah nggak diusut sama dia. Nah keluarganya, abang-abang Yusuf alaihissalam untuk meyakinkan ayahnya bahwa yang kami katakan benar, dia bilang nih, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Sungguh kau tak akan beriman kepada kami kalaupun kami telah jujur. Beriman di sini artinya percaya. Ya. Jadi mukmin yakni musaddiq. Secara bahasa. Awas, ya. Adapun iman yang dituntut di dalam syariat lebih hanya sekedar percaya doang. Awas, nggak boleh, kurang nanti. Oke? Iman yang dituntut di dalam syariat ini harus memenuhi iman kriterianya, oke, yang diyakini Ahlus Sunnah itu harus memenuhi qaulun wa amal, perkataan dan amalan. Jadi rukun keimanan nih ada dua sisi yang harus kita kuatkan. Yang pertama kita harus bilang qaulun wa amal, yang kedua kita harus bilang yazid wa yanqus. Tuh, ya. Kita di tengah nih Ahlus Sunnah. Oke? Qaulun, perkataan dan amal. Oke? Yang sini yazid wa yanqus, berkurang dan bertambah. Pasang surut. Ya? Fluktuatif. Oke? Qaulun wa amal dulu. Iman harus qaulun, perkataan. Dia harus bilang la ilaha illallah. Awas. Dan amal, nggak boleh bilang la ilaha illallah terus sholat kagak, puasa kagak, haji kagak. Tuh, nggak boleh. Harus diiringi dengan amalan. Dia mesti mulai melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama ya dari rukun Islam dulu. Sholat, puasa, tuh. Oke?
Sebagian ulama ahlus sunnah bilang qaulun amal i'tiqad, harus perkataan, amalan dan i'tiqad, keyakinan. Kenapa? Kalau cuman perkataan dan amalan, katanya ini kayak imannya orang-orang munafik dong. Kaum munafikin juga bilang la ilaha illallah. Amalan, mereka juga ikutan sholat, ikutan berjihad. Kaum munafikin dulu. Tapi tetap dibilang munafikin kan? Permasalahannya di mana? Di keyakinan. Doh. Nah ini di dalam ahlus sunnah hanya masalah ungkapan saja. Sebagian ulama atau imam yang berkata hanya sebatas iman adalah qaulun dan amal, oke, tidak menyebutkan i'tiqad. Mereka memaksudkan i'tiqad ini masuk ke dalam amal atau ke dalam qaul. Qaul ini qaulul lisan, qaulul qalb. Amal ini amal abdan, amal badan, oke? Sama amalul qalb, sama amalan hati. Berarti masuk makna i'tiqad. Gitu, cuman beda ungkapan doang. Jadi boleh qaulun wa amal, boleh qaulun wa amal wa i'tiqad. Dengan mengatakan bahwa iman adalah qaulun wa amal demikian, kita membantah satu sisi kesesatan di dalam keimanan, yaitu kaum Murji'ah. Murji'ah. Mereka bilang, orang kalau udah syahadat, la ilaha illallah, udah imannya sempurna. Dia mau kagak sholat, kagak puasa, dia lakukan semua dosa-dosa besar, tidak lagi berefek baginya. Imannya tetap sempurna sebagaimana imannya Jibril, Mikail, Abu Bakar, Umar. Tuh, amal nggak ada urusannya dengan keimanan. Katanya begitu. Paham nggak? Berat nggak nih? Berat nggak? Berat ya? Fitness, swing. Workout. Sekali lagi, Murji'ah kesesatannya apa? Mereka memisahkan amalan dari iman. Buat mereka iman ini hanyalah keyakinan. Kalau seseorang meyakini Allah adalah Allah, Muhammad adalah Rasulullah, cukup. Mereka mau berbuat dosa seperti apapun tidak berefek. Dalilnya katanya begini, dalilnya perhatikan. Perhatikan. Kalau orang kafir, dia melakukan amal saleh, jadi pahala nggak buat orang kafir? Kafir, dia sholat 1000 rakaat, jadi pahala nggak buat dia? Nggak kan? Sebaliknya, berarti kalau orang beriman, dia lakukan maksiat sebesar apapun, nggak jadi catatan dosa untuk dia. Tuh, 100 jiwa yang dibunuh, iya, nggak dosa. Dia udah dijamin surga, dia sama kayak Jibril, Mikail, gila. Ini Murji. Sebagian mereka lebih parah lagi bahkan bro. Sampai titik katanya nggak mesti keyakinan, yang penting lidahnya mengucapkan. Ini karamiyah, pernah dengar? Ini pengikut Muhammad bin Karam. Ini hulat Murji'ah ekstremis. Wah, ini nanti pembahasannya di perang pemikiran. Seru ini. Ini satu kutub kesesatan di urusan iman, yaitu Murji'ah. Kutub satunya Ahlus Sunnah kan selalu di tengah. Ingat nggak Anda selalu bilang? Nanti lihat kajian kita judulnya Proporsionalitas Syariat Islam. Atau lihat official YouTube kita El Gaddah. Di situ ada lihat di dasar-dasar keislaman sama di sekilas manhaj di official kita, jelas itu. Kalau mau, maksudnya daripada capek-capek ngerekam, udah ada dan udah komplit, tinggal dilihat aja daripada ngabisin baterai ngerekam sendiri gitu. Nah, kutub satunya yang sesat di keimanan, ini golongan satunya tadi apa? Golongan apa ini? Nah, kutub satunya yang ngaco, ini namanya golongan Khawarij. Khawarij nih. Kita kan bilang iman qaulun wa amal.
Dan di sebelah sininya kita harus bilang iman itu yazid wa yanqus, naik dan tuh. Kaum Khawarij ini sama, oke, iman ini harus perkataan dan amalan, sama kita, sama. Tapi menurut dia, kalau seseorang udah Islam, beriman, harus selalu di titik sempurna. Dia bikin dosa, tes, dengan itu dia langsung keluar dari keimanan, langsung fix jadi kafir. Tuh, hanya karena dosa besar. Kafir berarti halal darahnya, berarti abadi di neraka. Halal darahnya berarti halal hartanya dirampas dan lain-lain. Dari situ mereka melakukan teror-teror, bom di negeri kaum muslimin. Berangkat dari mereka meyakini bahwa ini muslim udah kafir. Makanya mereka ngebom. Tuh, Khawarij, tuh. Oke? Ini pendiri-pendiri Ikhwanul Muslimin, apa? Nih dia nih, di sini. Ideasnya, Sayyid Qutb, Hasan al-Banna. Sekarang orang Ikhwan ini kadang nggak tahu Ikhwan ini kayak gimana ideasnya, ideologinya. Mereka nggak tahu, ikut karena hamas aja, semangat aja. Gitu. Padahal dia nggak tahu akidahnya kayak apa. Sama, dosa banget Ibu. Cuman ya beda, dosanya sama, pentolannya ya beda lah. Cuman ya udah dosa banget, nggak usah dienteng-entengin. Sama. Enggak, kalau gitu jadi Khawarij juga kita. Mengkafirkan manusia karena bikin dosa. Kita bilang, beriman, iya. Dengan perkataan amalan, iya. Tapi kalau mereka bikin dosa, berarti imannya lagi turun. Oke? Tapi masih di dalam range iman, nggak keluar dari keimanan. Cuman lagi turun aja. Tuh. Kalau lagi banyak, lagi takwa, kita beberapa saat merasakan kayaknya lagi enak bener ibadah, iya gak? Lagi hati-hati sama dosa, itu lagi naik tuh iman kita tuh. Berasa di hati kita kesejukan itu dimana bilang halawatul iman, manisnya keimanan. Hah? Itu lagi naik berarti iman kita, tuh. Tapi seturun-turunnya kita, tidaklah kita mengkafirkan manusia karena dosa besar yang diperbuatnya. Tidak. Itu kita. Makanya iman harus kita tegaskan. Qaulun wa amal. Dengan itu kita membantah kesesatan. Dan kita harus bilang iman itu yazid wa yanqus. Berarti kita membantah kesesatan. Khawarij. Bab ini suka rada banyak yang keder nih. Bahkan di antara ahlus sunnah. Oke? Bahkan kalaupun seseorang melakukan kesyirikan. Oke? Atau mengatakan kekufuran, melakukan, apakah langsung kita hukumi dia kafir? Entar dulu, panjang prosesnya. Ada mawani', hal-hal yang menghalangi dia dari dihukumi kafir, dihukumi musyrik. Panjang urusannya. Nah, orang melakukan dosa besar yang jelas tidak kita kafirkan. Kalau dia bertaubat diampuni? Diampuni. Kalau dia mati belum bertaubat dari dosanya gimana? Serahkan kepada Allah, kepada kehendaknya yang mutlak. Kalau Allah mau, Allah punish. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Bisa saja tanpa dipunish? Bisa. Kenapa enggak? Ingat yang pelacur beri minum anjing? Oke? Terus diampuni dosanya masuk surga kan? Ada cerita nih pelacur taubat enggak? Allah mau ampuni, Allah jadikan sebab paling kecil untuk mengampuninya. Apa? Cuman air putih dikasih ke anjing. Noh, air putih. Apalagi kalau kita bagi kopi nih anjing. Tuh, jangan gila. Awas. Apa? Iya bang, boleh bang? Kalau seseorang yang berkata dengan kata-kata yang kufur, Iya. ataupun membuat perbuatan yang kufur, Hah? Kuburiyun, Kuburiyun, oke. kita tidak mengkafirkan mereka, Hah? tetapi kita mengkafirkan perbuatan. Ya, Itu tidak apa. itu betul. Itu kita, itu ahlus sunnah. Kita menghukumi perkataannya, menghukumi perbuatannya. Adapun individunya, prosesnya panjang, harus berkaitan dengan penguasa yang berlaku. Panjang, dan bukan tugas kita, sudahlah. Oke? Dia masalah minta-minta dikubur. Dia melakukan kesyirikan. Itu syirik, tuh. Tapi jangan bilang orangnya musyrik keluar dari Islam berarti abadi di neraka. Enggak begitu, ntar dulu. Belum tentu, orangnya bisa jadi dia jahil.
kesalahan-kesalahan, hal-hal yang menghalangi seseorang dari dihukumi kufur atau musyrik, kan begitu kan? Bisa jadi jahil, bisa jadi nggak sengaja, bisa jadi terpaksa, bisa jadi dia mengikuti takwil yang umum beredar. Tuh, ini semua hal yang kita tolerir. Membuat kita nggak bisa menghukumi dia semudah itu. Tapi amalan dan praktekannya, seperti seseorang berkata, masalah mencela sahabat Rasul SAW, mencela Ummul Mukminin atau mencela Nabiullah Musa alaihissalam, atau itu seperti yang terjadi beberapa di negeri kita. Mencela nabi di antara nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Nah, perkataannya kufur. Kita bilang gitu. Udah. Tapi apakah orangnya berarti keluar dari Islam, kafir? Enggak, ntar dulu. Gitu. Kita jelaskan, oh dulu tuh kalau ada orang nyela Nabi nggak ada ampun, ditangkap, dia mau tobat mau nggak terserah, cuman pemerintah wajib memenggal dia. Kita ceritakan ini. Cuman apa kita langsung bilang, si fulan fix kafir? Nggak boleh, awas. Pelan-pelan, ntar dulu. Karena bahaya urusan kafir. Kalau salah, kita yang dihukumi kafir oleh Allah, iya kan? Man kafara akhahu faqad da'a biha ahaduhuma, dia telah mempertaruhkan di antara keduanya di hadapan Allah. Kalau benar dikafirkan, benar. Tapi kalau salah, dia mengkafirkannya karena hawa nafsu. Bisa jadi aku yang mengkafirkan, yang dihukumi kafir. Iya. Jadi Syiah itu kita tidak boleh kafirkan mereka. Nah, barakallah fik, barakallah fik. Barakallah fik. Itu pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus. Oke? Ini kita menjelaskan Uncle, kita menjelaskan kaidah dasarnya demikian. Harusnya nggak boleh. Oke? Terus siapa yang boleh kita kafirkan, siapa? Gitu kan? Kalau sudah jelas perkataan dari para ahli ilmu, ada yang mengkafirkan mereka, baru kita kafirkan. Kalau ahli ilmu sepakat menghukumi bahwa mereka bukan muslim, maka kita harus ikut kesepakatan ahli ilmu. Nggak boleh membela mereka. Kalau nggak, kita kena hukum itu sama tuh, awas. Contoh, Syiah yang Rafidohnya ya Mi ya, yang Rafidohnya. Ulama beda pendapat tentang awamnya, awamnya. Sebagian bilang mau ulamanya, mau awamnya kafir non-muslim, sebagian. Oke? Itu Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, begitu. Syekh Al-Albani rahimahullah bilang ulamanya fix kafir, awamnya belum dia kafirkan. Gitu. Ada perkataan dari bukan kita sembarangan, awas. Oke? Tayyib? Kecuali Ahmadiyah udah bukan Islam, udah. Qadiani ini bukan Islam, udah bukan. Oke? Dibilang ada nabi, abis Nabi Muhammad. Aduh, udah deh, masa masih mau dihitung Islam sih? Ustaz nggak boleh kafir-kafir. Loh, kita nggak mengkafirkan. Mereka dengan keyakinan itu, mereka mengkafirkan diri sendiri. Kenapa kita? Udah bukan Islam. Khawarij, teroris itu, sebagian mengkafirkan. Imam Bukhari, Qadhi Iyad, mengkafirkan itu. Syekh Salih Fauzan yang menyusun ini, mereka mengkafirkan Khawarij. Sampai titik mengkafirkan. Ulama ahlu sunnah yang lain tidak sampai mengkafirkan. Jadi yang kita, kalaupun kita mengkafirkan adalah orang-orang yang juga dikafirkan oleh para ahli ilmu. Bukan kita sembarang ngarang-ngarang nih, Mi. Paham ya? Tapi pada dasarnya mengkafirkan bahaya. Seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau mau hukumi amalannya. Hukumi prakteknya. Gitu. Hukumi perkataannya. Gitu ya. Nah, ketika dibilang iman itu kan perkataan dan maka kufur bisa terjadi dengan perkataan, bisa terjadi dengan amalan, awas. Kan iman kufur nih. Bisa jadi seseorang dihukumi kufur karena perkataannya. Bisa jadi seseorang dihukumi kufur karena amalannya, karena keyakinannya. Kufur. Dia meyakini ini orang yang dikubur di sini akan dapat mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ dia mengagungkan orang. Tuh lihat, ini keyakinan dan praktek yang dilakukan kufur, syirik, rik. Udah. Kayak echo.
Clear ya? Resmi ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, nanti habis maghrib aneh ngajar lagi. Jadi aneh capek. Ini nanti dibaca. Oke? Aneh minta tolong, kalau ada yang mau ditanyakan dari hal ini, dari buku ini ya, bawa nanti malam. Sambil santai-santai, sambil makan, nanti kita bahas. Ya? Bawa ditanya jawab nanti boleh. Bawa. Ya? Kalau ada yang mau ditanyakan. Buku-buku demikian, kalau bisa, sebarkan. Sebagai bentuk dakwah kita. Kita nggak bisa menyampaikan ilmu, nggak semua orang paham dalil. Iya kan? Beli buku, kasih orang. Tuh. Ini bentuk dakwah kita, sebatas kemampuan kita. Oke? Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas perhatian dan waktunya seharian ini. Ya, semoga Allah pertemukan kita lagi nanti malam. Nanti malam materinya apa? Syubhat sekitar tauhid. Itu keren juga itu. Nanti kita fahami syubhat. Maknanya, pembagiannya, sebab-sebab terjadinya syubhat. Ya, sama. Masih dari artikel Syekh Muhammad bin Umar Bazmul, hafizahullah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.